Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Juri Asri, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai profil company perusahaan H&M. H&M adalah perusahaan fashion yang bergerak dan berfokus pada pelanggan, kreatif, dan bertanggung jawab. Bagi perusahaan fashion H&M, ini fashion kesenangan dan tindakan adalah esensial. H&M merupakan budaya, nilai-nilai, dan pedoman yang mencerminkan hati dan jiwa H&M. Konsep bisnis H&M yakni fashion dan kualitas pada harga terbaik adalah sejenis nilai-nilai yang didasarkan pada rasa hormat mendasar terhadap setiap individu dan termasuk kepercayaan yang teguh terhadap orang-orang. Nilai-nilai bersama lainnya adalah kerja sama tim, kesederhanaan, semangat kewirausahaan, kesadaran biaya, keterus-terangan, dan keterbukaan. Sama halnya seperti berjuang untuk meningkatkan peningkatan yang terus-menerus. Nilai-nilai itulah yang mewakili semangat H&M dan merupakan nilai-nilai yang tepat, sama seperti nilai-nilai H&M mula-mula didirikan oleh Early Person pada tahun 1947. Prinsip dasar H&M adalah selalu menawarkan kepada pelanggan fashion dan kualitas terbaik. Arking Person membuka toko harness di Västerfors, Swedia yang menjual pakaian wanita. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai analisa konsumen dan segmentasinya. Yang pertama, segmentasi berdasarkan geografis. Untuk geografis H&M di pusat kota-kota terbesar seluruh Indonesia dan di luar negeri. Yang kedua, berdasarkan demografis. Untuk para laki-laki dan perempuan dan juga anak-anak demi kebutuhan atau keinginan fashion usia anak-anak sekitar bayi hingga balita untuk usia remaja dewasa 20 tahun hingga 55 tahun, profesi, anak sekolah, kuliah maupun pekerja. Berdasarkan psikologi untuk kelas menengah atas yang memiliki selera fashion yang tinggi. Selanjutnya, targeting. Perusahaan H&M ini memiliki target pasar berumur 8 bulan sampai 35 tahun di umur 15 hingga 3 tahun. Perempuan yang paling populer. Produk H&M mengikuti tren apa yang diinginkan oleh konsumen. Untuk pekerjaan dan kehidupan pribadi memiliki banyak produk pengganti agar konsumen lebih mudah dan memilih produk yang disukai. Kesadaran konsumen terhadap produk H&M cukup tinggi untuk membeli produk-produk H&M. Dan yang terakhir, positioning. H&M meningkatkan daya tarik dan siklus hidup pendek dari pakaian murah saat ini berarti bahwa perusahaan dapat terus menjual lebih banyak produk yang sama kepada target audiens yang ada atau bisa dibilang penetrasi pasar. Raksasa Swedia juga mendorong ke pasar baru dengan memperluas kemampuan e-commerce dan kehadirannya di pasar negara berkembang seperti India. Pengembangan pasar dalam hal ini, tujuan H&M adalah untuk mendapatkan lebih banyak pangsa pasar untuk produk yang sudah ada dan strateginya adalah untuk menembus pasar yang sudah ada lebih dalam dan juga mengembangkan kehadirannya di pasar baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh produk H&M. Bisa dilihat di sini. H&M menjual baju, pakaian-pakaian, celana, hingga fashion lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai marketing SWOT dari produk H&M. Yang pertama yaitu strike. Strike yang efektif, H&M memiliki strategi penjualan efektif untuk perputaran barang dagang yang lebih cepat. Dan harga kompetitif, H&M terkenal dengan produk yang berkualitas, dengan harga yang lebih murah. Kehadiran global, H&M menawarkan produk di 5.000 toko di 74 pasar yang tersebar di 6 benua. Ragam produk H&M menawarkan berbagai produk yang menarik perhatian konsumen dengan mudah, dari pakaian hingga sepatu, kosmetik, dan banyak lagi. Di saluran online yang kuat sebagai besar, perusahaan menggunakan internet untuk menjual dan membekukan di zaman modern ini. Perkembangan yang berpusat pada komunitas mempertimbangkan kepentingan komunitas adalah cara efektif untuk membangun bisnis. Yang kedua adalah weakness. Ketergantungan pada outsourcing. H&M memproduksi beberapa produk sendiri. Jika tidak, maka mengendalikan sebagai besar produksinya ada lebih dari 900 kontraktor mandiri.
mode membosankan. Seperti yang kami katakan, H&M sangat bergantung pada pemasok independen. Itu sebabnya mereka tidak memiliki desain dan model fashion terkini. Kelemahan ini memberi peluang bagi kompetitor lain untuk menampilkan tren terbarunya. Yang keempat, opportunity. Produk yang diversifikasi, banyak perusahaan dan pengecer mode menawarkan berbagai opsi untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dan stabilitas. Memanfaatkan e-commerce dibandingkan dengan retail fashion lain, H&M jauh tertinggal dalam hal eksploitasi seluruh e-commerce dan pendapatan dari penjualan online. Perluasan melalui akuisisi dan merger untuk menghindari hambatan masuk kepada beberapa pasar, perusahaan mengeksploitasikan manfaat merger dan akuisisi. Selanjutnya, trade. Persaingan ketat. H&M menghadapi persaingan ketat dan merek baru dan lama seperti Zara, Merch, Gap, Boho, dan sebagainya. Semua pesaing perusahaan meningkatkan pangsa pasar dan mengurangi permintaan akan produk H&M. Yang kedua, peningkatan barang palsu. Industri fashion memiliki jumlah produk barang palsu tertinggi. Meningkatkan biaya operasi. Secara global, keuntungan pengecer menurun secara bertahap dan dengan meningkatnya biaya tenaga kerja dan bahan baku. Resesi yang akan datang. Meskipun pakaian adalah kebutuhan, pakaian desainer trendy, alas kaki, dan pakaian dalam adalah kemewahan. Saat Eropa dan kawasan lain meluncurkan dalam resesi, pengecer mode seperti H&M akan mengalami penurunan tajam dalam penjualan dan keuntungan atau bahkan bisa turun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai elemen perilaku konsumen menurut afeksi dan kognisi. Yang pertama, afeksi. Konsumen H&M sudah cukup lama mengenal brand fashion tersebut. Konsumen yang mayoritas golongan remaja, dewasa, pria maupun wanita akan lebih cepat menerima informasi, terutama untuk para fashionable yang menyukai fashion, rasa ingin tahu mengenai hal-hal fashion yang sedang trending. Usaha H&M mempromosikan produknya tidak pernah gagal karena maraknya dunia fashion yang semakin lama semakin tinggi. Yang kedua, kognisi. Setelah kemudahan mencapai lokasi, bahan berkualitas, beragam macam model di dalam usaha fashion akan sangat berpengaruh pada selera masyarakat. Dan H&M selalu harus berusaha meningkatkan kualitas serta fashion yang tidak ketinggalan zaman, karena rasa puas konsumen membuat H&M akan berkembang dan semakin lama menumbuhkan loyalitas terhadap konsumen-konsumen baru. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membeli, seperti pengenalan kebutuhan. Proses pembelian konsumen H&M diawali dengan konsumen belum mengetahui produk H&M dan belum mengetahui kebutuhan konsumen itu tersendiri. Selanjutnya, pencarian informasi. Setelah konsumen mengetahui kebutuhannya dan mengetahui produk H&M, konsumen yang tertarik akan mencari tahu informasi seputar produk H&M. Selanjutnya, evaluasi alternatif. Setelah konsumen mencari informasi mengenai H&M, konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi, membandingkan merek alternatif dalam perangkat pilihan bahwa H&M produk yang benar-benar adanya kualitas yang bagus dan fashionable. Keputusan pembelian. Setelah melewati 3 tahap di atas, konsumen akan langsung mengembalikan keputusan membeli jika konsumen menyukai produknya. Tetapi ada beberapa konsumen yang masih ragu dengan produk H&M atau karena situasi hanya melakukan situasi minat beli. Yang terakhir, pasca pembelian. Di tahap ini, konsumen menentukan apakah konsumen akan beli lagi karena kepuasannya terhadap produk H&M yang telah dibeli, atau konsumen yang puas dan tidak kecewa akan membeli lagi, bahkan memberikan loyalitasnya terhadap produk H&M. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai evaluasi dan strategi yang dilakukan oleh H&M. H&M adalah perusahaan fashion yang bergerak dan berfokus pada pelanggan, kreatif, dan bertanggung jawab. Bagi perusahaan fashion H&M ini, fashion kesenangan dan tindakan adalah esensial. H&M merupakan budaya nilai-nilai dan pedoman yang mencerminkan hati dan jiwa H&M. Konsep bisnis H&M yakni fashion dan kualitas pada harga terbaik adalah jenis nilai yang berdasarkan pada rasa hormat, berdasarkan terhadap setiap individu dan termasuk kepercayaan yang tangguh terhadap orang-orang.
H&M akan selalu mengevolusi produk-produknya untuk membuat konsumen percaya dan selalu loyal terhadap H&M. Untuk promosional strategi yang dilakukan oleh H&M itu berupa iklan di TV, digital marketing, promo, diskon, sponsor, dan tidak begitu hanya itu saja. H&M juga memiliki channel YouTube sendiri serta mengundang fashion blogger untuk mereview produk-produk mereka, sehingga banyak masyarakat luas yang akan lebih mengetahui produk H&M. Dan yang terakhir, inovasi strategi pemasaran alternatif produk H&M. Meningkatkan nilai-nilai dan kepuasan loyalitas pelanggan, yaitu meningkatkan atau memperkuat nilai-nilai manfaat bagi ekonomi, fungsional, dan psikologis dari produk, jasa, personal, dan citra yang ditawarkan. Dalam hal ini adalah meningkatkan total manfaat pelanggan dari produk H&M. Alternatif ini dibuat karena dalam konsep nilai yang dipersepsikan pelanggan didasarkan pada selisih antara harapan dan apa yang diberikan oleh konsumen untuk kemungkinan pilihan yang berbeda. H&M telah berupaya meningkatkan nilai manfaat pada setiap generasi seperti meningkatkan kualitas, model, dan yang kekinian sehingga bisa menciptakan style pelanggan dan fashionable. Selain itu, pada setiap generasi baru, H&M selalu memberikan model yang mudah didapat padanya sesuai dengan stylenya. Untuk lebih meningkatkan nilai yang dipersepsikan konsumen, tidak hanya meningkatkan jenis model produk saja, akan tetapi H&M akan melakukan hal-hal lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata-kata dan kesalahan.